Saya umur 49 tahun, ada kolesterol, asam urat. Bangun tidur lutut sakit banget ya. Bangun tidur katanya lutut sakit banget. Alhamdulillah seminggu mengikuti emasnya, bangun tidur nggak sakit lagi. Badan juga terasa enteng. Itu baru 1 minggu ya. Bayangin kalau dia menjalankannya 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kalau dijalankan terus bisa jadi kesehatannya jauh lebih membaik, kualitas hidupnya jauh lebih baik. Amin ya. Teman-teman sekalian ya, yang saya hindari itu adalah karbo gula tepung. Jadi kalau teman-teman mengikuti seperti yang saya lakukan, yang saya hindari adalah apa? 1, semua jenis karbo. 2, semua jenis tepung. Ya, kecuali tepung keto ya, karena kalau tepung keto beda isinya. Dan 3, semua jenis gula. Ya, ketiga makanan ini yang ada karbonya, yang ada gulanya, ya, yang ada tepungnya itu sama aja. Masuk ke dalam tubuh akan dicerna lalu menjadi glukosa. Lalu bikin gula darah naik, insulin naik. Nah, kalau gula darah naik, insulin naik terjadi terus-terusan sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun, ya. Berpuluh-puluh tahun kita begitu, yang terjadi apa? Terjadi namanya resistensi insulin. Ketika tubuh kita terjadi resistensi insulin, nah biasanya sakit-sakit datang tuh. PCOS, diabetes, asam urat, ya kan, kolesterol, jantung, dan sebagainya. Banyak sekali jenis penyakit itu, ya sumbernya adalah dari resistensi insulin. Resistensi insulin itu terjadi karena setiap hari kita makan nasinya banyak, makan yang bertepung-tepung banyak, makan yang manis-manis banyak ya. Cuma memang ya, itu nggak langsung terjadi, makanya orang nganggapnya biasa aja. Bukan berarti kita minum manis hari ini, makan nasi hari ini, kemudian makan tepung-tepungan banyak hari ini, besok langsung sakit. Bukan ya. Biasanya kalau teman-teman makan nasi banyak, makan gula banyak, makan tepung banyak, kalau masih usia 20 tahun nggak apa-apa. Kalau teman-teman masih usia 20 tahun, semuanya masih bagus dan lain-lain, belum ngerasain akibatnya, belum kerasa. Tapi kalau teman-teman udah 30 tahun ke atas, atau 35 tahun ke atas, atau bahkan 40, apalagi kalau udah 40 tahun ke atas. Ya, kalau sudah 40 tahun ke atas, baru tuh kerasa semua ya. Kok lutut sakit, kok asam urat padahal cuma 6 atau 6, sekian, tapi kok sakit gitu kan. Kok makan daging dikit sakit, dan sebagainya. Kenapa ya? Karena itu. Selama ini kita menyalahkan apa? Nyalahin dagingnya, nyalahin kuning telurnya, nyalahin ini, nyalahin itu. Padahal daging itu sehat. Nggak mungkin daging itu nggak sehat ya. Buktinya mahal harganya. Jadi kalau misalkan harganya mahal, itu berarti dia sehat sebenarnya. Daging ya, dalam tanda kutip daging. Ya cari aja makanan paling bergizi di dunia itu apa? Daging ya. Makanan paling bergizi di dunia, ada yang bilang daging, ada yang bilang hati sapi. Ya, nah tapi kenapa itu kemudian kita apa namanya, makanya dikit aja takut kolesterol. Coba sekarang dibalik ya, banyakin makan dagingnya tapi karbo gula tepungnya tidak ya. Lalu ada yang bertanya biasanya itu, Bang, itu maksudnya gimana hindari karbo gula tepung? Ya semua jenis karbo hindari. Misalkan nasi putih itu karbohidrat, iya karbohidrat, hindari. Bang, kalau gitu kalau nggak makan nasi diganti apa? Ya nggak diganti apa-apa. Jadi nggak perlu diganti dengan kentang, jagung, ya, nggak perlu diganti dengan singkong dan seterusnya, enggak. Jadi benar-benar tidak makan karbohidrat, ya. Itu kalau yang saya lakukan. Karena apa? Tapi kan kalau makan singkong nggak apa-apa, Bang. Singkong secara indeks glikemik, jadi ada namanya indeks glikemik ya. Indeks glikemik itu adalah seberapa cepat makanan itu bikin gula darah naik. Kalau nasi kita makan jebret, nggak begitu lama gula darah naik. Kalau singkong kita makan jebret, agak lama sedikit, ya, tapi cuma menunda saja, nanti naik juga gulanya, gitu. Jadi kalau dibilang katanya singkong nggak bikin gula darah naik, bukan nggak bikin gula darah naik, dia bikin gula darah naik juga, cuma mungkin waktunya agak sedikit lebih lama, atau gula darahnya naiknya tidak sesignifikan nasi putih, nah gitu. Nah, lalu kemudian semua jenis karbo saya hindari. Yang berikutnya gula. Nah ini apalagi gula ya. Apalagi gula. Jadi gula putih dihindari, gula merah, gula aren, gula pasir, dan seterusnya. Jangan kemudian termakan sama marketing. Gula aren sehat nih, pakai gula aren aja. Ya, itu marketingnya kadang-kadang dalam tanda kutip kok tega-teganya gitu ya. Ada orang yang sudah diabetes, lalu kemudian dia demi cuan,
bilang gula aren sehat nih. Padahal tuh orang udah diabetes. Oh, tapi saya udah diabetes, boleh ya gula aren? Boleh Pak, gula aren tuh sehat. Itu kayak kalau bisa ngomong kasar tuh goblok gitu ya. Maksudnya gini, semua jenis gula ya, entah itu gula merah, gula aren, gula pasir, buah-buah yang manis ya. Buah-buah yang manis itu kenapa manis? Ya karena ada gulanya. Gula di buah itu namanya fruktosa ya. Nah, itu bikin gula darah naik, iya gitu. Jadi jangan berpikir bahwa gula dari buah kan gula alami, sehat. Enggak, ya, enggak. Makanya semua jenis gula dihindari. Nah, teman-teman kalau mau manis tetap bisa pakai stevia atau merek-merek yang lain yang ada di pasaran juga ada kan. Nah, seperti itu ya. Jadi yang saya hindari semua jenis karbo dan semua jenis gula termasuk gula-gula dari buah-buahan yang manis gitu. Ya. Lalu banyak orang yang mungkin tapi kan tubuh kita juga butuh gula. Betul. Ya, saya sepakat, tubuh kita juga butuh gula, tapi butuhnya sangat-sangat sedikit dan badan kita bisa memproduksi gula sendiri kalau memang benar-benar nggak masuk gula sama sekali. Dan kadang-kadang saking awamnya orang-orang kita beranggapan bahwa gula itu cuma gula pasir. Padahal teman-teman makan nasi, masuk ke dalam tubuh, dicerna jadi gula. Teman-teman makan yang bertepung-tepung, masuk ke dalam tubuh, dicerna jadi gula. Jadi gula itu nggak hanya gula pasir. Jadi yang bikin gula darah naik itu tidak hanya gula pasir, tapi makan nasi terlalu banyak atau karbohidrat yang lain, makan buah-buahan, itu semuanya gula. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan berpikir aku udah diet, aku hindari gula aja lah. Tapi masih makan yang lain-lain yang ternyata bikin gula darah naik juga. Ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu tepung-tepungan juga dihindari. Nah, karbo, gula, tepung itu sama aja. Tubuh kita itu nggak kenal nasi, nggak kenal jagung, nggak kenal ubi. Tubuh kita itu cuma kenal makronutrisi dan mikronutrisi. Apapun jenis makanan yang masuk ke dalam mulut, nanti di dalam tubuh jadinya makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi ya glukosa, karbohidrat. Karbohidrat ini macam-macam ya. Ada glukosa, fruktosa, galaktosa, semuanya gula. Kemudian ada lemak, ada protein. Nah, cuma kenal itu aja, makronutrisi. Kalau mikronya apa? Mikronya mineral, vitamin, dan sebagainya. Jadi nggak kenal tuh nasi goreng, martabak, nggak kenal. Nanti masuknya aja nasi goreng, martabak. Sudah dalam tubuh ya jadinya makronutrisi atau mikronutrisi gitu ya. Nah, teman-teman, kabar buruknya kalau teman-teman masih makan nasi gula tepung, itu peradangan akan banyak di dalam tubuh. Makanya kata beliau, ya, dulu sakit lututnya dan sebagainya itu bisa jadi karena indikasi banyak peradangan di dalam tubuh. Ya, peradangan itulah yang kemudian membuat banyak keluhan di dalam tubuh. Nah, ketika kita sudah berhenti makan nasi gula tepung, lakukan itu lama bertahun-tahun, maka peradangan lama-lama akan berkurang. Peradangan berkurang, lama-lama keluhan juga berkurang. Nah, itu yang saya rasakan teman-teman ya. Dulu lutut saya juga sakit. 2022 saya pertama nggak makan nasi gula tepung. 2022 itu lutut sakit, gampang ngos-ngosan, napasnya engapnya, bentar-bentar capek, tidurnya ngorok, dan seterusnya. Setiap minggu pasti absen untuk kerokan, ya, setiap minggu pasti ada aja ya, badannya nggak enak, dan seterusnya. Ya, lalu kemudian saya berhenti makan nasi gula tepung, sekarang saya sudah tidak pernah kerokan lagi. Alhamdulillah, saya juga, ya alhamdulillah dalam tanda kutip, nggak pernah sakit parah lah ya. Dalam artian tuh gini, dari 2022 sampai 2000 sekarang nih, ketika VT ini dibuat, saya nggak pernah sakit yang harus rawat, nggak. Gitu ya, alhamdulillah, atas izin Allah. Ya, ikhtiarnya apa? Menjaga makanan. Ya, kira-kira gitulah ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti saya, sebenarnya saya tidak makan nasi, tidak makan gula, tidak makan tepung. Dan itu insya Allah akan memberikan kebaikan buat teman-teman kalau teman-teman bisa mengikutinya. Kalau tidak bisa, maka ya sudah ya, kurangi dulu pelan-pelan, pelan-pelan, dan seterusnya. Ya, buat yang masih umur 20 tahun, mungkin akan berkata, nggak apa-apa kok makan nasi. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau udah 40 tahunan baru kerasa badannya. Kalau terlalu banyak makan nasi, terlalu banyak makan gula, terlalu banyak makan tepung, baru kerasanya itu di usia 35 atau 40 tahun ke atas. Kalau masih 20 tahun ya, saya juga 20 tahun dulu makannya apa-apa aja. Ya, gitu ya. Sehat selalu ya. Silakan di-follow. Ngoceh ngalor ngidul nih.